Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini akan menjelaskan mengenai praktik pembelajaran dan asesmen di SMP Negeri 1 Ciamis yang telah dilaksanakan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tiffany, merupakan perwakilan dari kelompok PPL SMP Negeri 1 Ciamis yang beranggotakan Muhammad Muktasim Billah, Tiffany Nurul Fajra, Yani, Hilda Novia Sabila, dan Nadira Rasya Pertiwi. Fokus utama pembahasan kali ini adalah merefleksi, mengevaluasi, dan memberi saran untuk perbaikan atas apa yang telah dilakukan oleh guru model kelas 7G pada pembelajaran biologi. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dan temuan masalah. Latar belakang permasalahan yang mendasari pembahasan kali ini adalah: pertama, keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar dapat dilihat dari seluruh faktor yang berhubungan dengan guru dan murid, mulai dari perilaku guru dalam mengajar sampai dengan tingkah laku siswa sebagai timbal balik dari hasil sebuah pembelajaran. Kedua, proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilakukan guru hendaknya memungkinkan terjadinya pengembangan pemahaman konsep, sikap, dan meningkatkan minat siswa terhadap pelajaran. Dua hal tersebut yang melatar belakangi permasalahan mengenai pembahasan kali ini. Selanjutnya, temuan masalah selama kami menjalankan proses PLP1 dapat dikelompokkan ke dalam 4 hal inti, yakni karakteristik peserta didik, pembelajaran dan asesmen, pengkondisian kelas, dan yang terakhir, sumber dan media belajar. Berdasarkan temuan masalah tersebut, kami telah melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang ditemukan. Permasalahan pertama berkaitan dengan karakteristik peserta didik. Kegiatan praktik pengalaman lapangan dilaksanakan di kelas 7G SMP Negeri 1 Ciamis dengan jumlah 32 peserta didik yang terdiri dari 12 laki-laki dan 20 perempuan. Berdasarkan informasi dari guru, secara umum, karakteristik peserta didik termasuk ke dalam peserta didik yang cukup aktif, kreatif, dan memiliki inisiatif yang tinggi. Namun, pelaksanaan siklus 1 yang sekaligus menjadi pertemuan pertama, peserta didik terpantau masih malu-malu dan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang baru. Seharusnya, guru model melakukan pendekatan dan profiling terhadap karakteristik siswa terlebih dahulu. Selanjutnya, permasalahan kedua berkaitan dengan pembelajaran dan asesmen. Rancangan pelaksanaan pembelajaran dibuat berdasarkan kurikulum 2013 mengacu pada kondisi sekolah. Pada siklus 1, materi yang dibahas mengenai sel, dan pembelajaran menggunakan pendekatan student center dengan model discovery learning dibantu diskusi secara berkelompok selama 3 jam pelajaran. Selanjutnya, kompetensi dasar yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut. Lalu, indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil evaluasi RPP dan pelaksanaan pembelajaran asesmen, diketahui bahwa IPK yang ingin dicapai dalam satu pertemuan terlalu banyak, sintak verifikasi tidak terlaksana, butir soal pretest dan posttest yang terlalu banyak dan sulit. Akibatnya, pembelajaran berlangsung melebihi alokasi waktu yang sudah ditentukan, penyelesaian LKPD dilakukan di luar jam pelajaran, materi yang disampaikan tidak mendalam, dan sintak yang tidak terlaksana dialihkan pada pertemuan berikutnya. Yang ketiga, berkaitan dengan pengkondisian kelas. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 7G sudah berjalan cukup efektif. Lingkungan kelas sudah sangat mendukung proses pembelajaran. Ditambah, sarana dan prasarana sekolah sudah sangat memadai. Kemudian, guru juga sudah sangat interaktif dalam menyampaikan materi maupun pada saat diskusi. Hanya saja, pada kegiatan pembelajaran tersebut, pembentukan kelompok diskusi masih belum efektif, sebab jumlah anggota dalam kelompok terlalu banyak. Hal tersebut akan membuat kegiatan pembelajaran tidak efektif.
Yang terakhir, sumber dan media belajar. Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, sumber dan media belajar yang digunakan dalam pembelajaran masih terbatas dan kurang bervariatif. Siswa hanya menggunakan satu jenis sumber belajar saja, yaitu buku paket, sehingga informasi yang diperoleh oleh peserta didik hanya sebatas dari buku. Selain itu, media belajar yang digunakan ada PowerPoint dan model sel 3 dimensi. Hal ini juga disebabkan oleh kebijakan sekolah yang melarang peserta didik untuk membawa gawai di sekolah. Guru memiliki peran penting dalam memberikan alternatif sumber belajar bagi siswa karena hal ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Selanjutnya, output produk dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan guru model yang berhubungan dengan deskripsi tugas dan output model sel. Deskripsi tugas yang dilakukan oleh guru model yakni pada materi sistem organisasi kehidupan pada KD 4.6 peserta didik diharuskan membuat model struktur sel tumbuhan atau hewan. Untuk mencapai KD ini, guru memberikan tugas secara berkelompok untuk membuat model sel tumbuhan atau hewan. Dalam pengerjaan tugas ini secara keseluruhan, kelompok tidak mengalami kesulitan yang berarti. Hanya saja, beberapa peserta didik masih belum terlalu memahami materi dengan baik. Kendala pada tugas ini adalah manajemen waktu yang belum terlalu baik. Berikut merupakan dokumentasi dari output model sel dari hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Peserta didik dibebaskan berkreasi dengan media yang tidak memberatkan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru model untuk perbaikan ke depannya, yakni pembelajaran dapat dikatakan berkualitas apabila pembelajaran melibatkan seluruh komponen utama proses belajar mengajar, yaitu guru, peserta didik, dan interaksi antara keduanya, serta didukung oleh berbagai unsur-unsur pembelajaran yang meliputi tujuan pembelajaran, pemilihan materi pelajaran, sarana dan prasarana yang menunjang, asesmen, dan sebagainya. Maka, alternatif strategi yang dapat dilakukan bila menemui permasalahan seperti yang tadi kita bahas adalah: pertama, melakukan profiling peserta didik untuk merancang rencana pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan berpihak pada peserta didik. Kedua, membuat kelompok kecil dalam pembelajaran yang memiliki pendekatan kooperatif. Tiga, menyediakan dan memfasilitasi sumber belajar yang lebih beragam dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Keempat, menggunakan stopwatch ketika melaksanakan proses pembelajaran. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan dari rekan-rekan PPL di SMP Negeri 1 Ciamis. Mohon maaf atas segala ketidaksempurnaannya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.